gitu ya. Ini Bitcoin versus global liquidity. Kenapa gue tadi bilang, kenapa jangan invest ke aset kelas lain? Ya, jadi aset kelas yang bisa mempertahankan atau ngikut atau nggak kalah sama pemerintah cetak duit, karena the rate of the government printing money itu sangat cepat gitu ya. Itu cuma dua, itu Nasdaq sama Bitcoin. Ya, other than that itu aset kelasnya kalah. Nasdaq itu tech stocks di US gitu ya. Kenapa jangan atau hindari buat invest ke Nasdaq gitu ya. Gue kurangin exposure-nya karena pajaknya masih 35%. Ya buat teman-teman yang punya size capital di atas profit itu 5M ke atas, itu bahkan dikenain 35% pajaknya. Progresif ke atas. Gitu. Itu kenapa gue pribadi nggak ada allocation ke US stocks gitu. Atau saham di luar Indo lah gitu ya. Tapi kalau ya ada opportunity yang bisa ngasilin gue ribuan persen ya pasti gue pindah gitu. Cuma untuk sekarang menurut gue ya US stocks itu masih belum interesting ya. Selama masih belum diatur sih pajaknya sih gitu ya. Ini Bitcoin versus global liquidity ya. Kita lihat pergerakannya itu one to one. Memang nggak selalu. Memang kadang itu ada suka nge-depack gitu ya. Karena misal kemarin itu government shutdown selama 40-an hari. Bitcoin sama global liquidity itu nge-depack. M2-nya itu kayak naik ke atas sendiri, Bitcoin tuh lari di tempat gitu, bahkan turun gitu. Itu kenapa gara-gara ada government shutdown. Gue udah bilang kalau market crypto itu liquidity sensitive, sangat sensitif sama likuiditas. Ya, jadi ketika liquidity ditarik gitu ya dari satu tempat, ya maka bearish gitu ya buat crypto market. Itu sensitif banget, karena aset kelasnya itu masih baru. Belum nyampe 2 dekade gitu ya. Bitcoin Global Liquidity versus Nasdaq, yang gue tadi bilang, cuma ada dua aset kelas yang bisa ngalahin rate dari jumlah pencetakan pemerintah, yaitu Bitcoin sama Nasdaq ya.